Oke, baiklah, nggak apa-apa kalau begitu. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti kegiatan webinar kita setiap bulannya, acara hari ini pun dihadiri oleh banyak sekali peserta. Alhamdulillah sampai hari detik ini yang saya lihat ada 86 peserta yang sepertinya akan nambah seiring berjalannya waktu. Sehingga kami optimis bahwa kedepannya asosiasi ini, Asosiasi Genetika Muda Indonesia, akan semakin eksis. Kami masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung dengan kami di asosiasi ini, nanti bisa menghubungi Bu Woli atau saya. Nanti bisa juga tulis di kolom chat kalau ingin bergabung bagaimana caranya. Kami senang sekali bisa berkumpul dengan banyak researcher dan pemerhati biologi yang ada di grup ini saat ini. Saya senang sekali dan ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu narasumber, Ibu Afifatul Ahyar MSI, yang hari ini topiknya sangat menarik sekali. Saya juga punya banyak pertanyaan nih, kalau seandainya nanti Ibu Woli nggak berani tanya, suruh saya aja yang nanya, nggak apa-apa, Bu. Karena saya juga banyak kepo. Pokoknya nih saya ingin belajar banyak mengenai prinsip deteksi SARS-CoV-2 menggunakan qRT-PCR ini. Topik yang saat ini booming banget karena sekarang lagi musim pandemi, dan kami juga ngerjain sedikit tentang COVID di UGM, sehingga kalau nanti saya nanya itu bukan untuk bantai tapi untuk berdiskusi, sehingga nanti penelitian kami bisa lebih baik dan mungkin bisa dikerjasamakan begitu ke depannya. Amin. Pada hari ini yang bertindak sebagai saya kok jadi grogi ya. Yang bertindak sebagai moderator adalah Ibu Wakil Asosiasi Genetikawan Muda Indonesia, itu adalah Bu Dr. Woli, yang akan bersama kita sampai akhir nanti, sampai hari siang ya, sampai biasanya sampai jam 12. Nanti akan diedarkan juga link untuk sertifikat dan materi. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi form, Google Form-nya, dan kemudian kami akan memfasilitasi untuk sertifikatnya. Oke, tanpa memperpanjang waktu, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kegiatan Webinar Nasional Genetika Seri 5 pada hari ini, 21 Desember 2020, kami buka bersama dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Anita. Terima kasih juga untuk membuka acara ini. Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang waktu, karena sudah jam 9.18, kami persilahkan kepada Ibu Afifatul Ahyar untuk mempresentasikan serta menjelaskan kepada kita terkait dengan materi yang akan disampaikan, yaitu prinsip deteksi SARS-CoV-2 menggunakan RT-qPCR. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Ibu Woli. Izin share screen ya Bu ya. Para peserta mohon memute-kan speakernya ya, mikrofonnya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Woli atas kesempatannya. Terima kasih kepada Ibu Anita tadi sudah membuka acara ini. Terima kasih kepada Asosiasi Genetikawan Muda Indonesia sudah memberikan saya kesempatan dan kepercayaan untuk mengisi webinar Nasional Genetika Seri 5 pada hari ini dengan topik prinsip deteksi SARS-CoV-2 menggunakan RT-qPCR. Oke, saya langsung saja. Ini adalah outline dari materi kita hari ini. Kita akan sedikit mengenal SARS-CoV-2, kemudian prosedur dalam deteksi diagnostik SARS-CoV-2, mulai dari ekstraksi RNA, kemudian PCR, dan RT-qPCR. Nah,
tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita deteksi dulu SARS-CoV-2-nya, kita harus tahu dulu SARS-CoV-2 itu seperti apa. Oke, mulai dari latar belakangnya, mungkin ini sudah pada hafal ya, bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 itu WHO mendapatkan laporan dari Wuhan, China, ada klaster pneumonia dengan etiologi yang belum diketahui. Kemudian virus yang menyebabkan pneumonia ini diberi nama sementara 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV. Dan kemudian International Committee of Taxonomy of Viruses (ICPV) itu memberi nama SARS-CoV-2 yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Dan penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 ini disebut sebagai COVID-19, Coronavirus Disease. Nah, SARS-CoV-2 ini diklasifikasikan di bawah genus Beta Coronavirus, subgenus Sarbecovirus dalam famili Coronaviridae. Nah, ini adalah struktur dari SARS-CoV-2, ya. SARS-CoV-2 merupakan virus yang berselubung, ada envelope-nya, ya, dan memiliki materi genetik berupa RNA untai tunggal sense positif dengan genomnya berukuran lebih kurang 30 kilobasa. Ini adalah arsitektur dari genom SARS-CoV-2. Kemudian genom pada virus ini akan mengkodekan beberapa protein, diantaranya adalah protein non-struktural, kemudian ada 4 protein struktural, diantaranya adalah spike protein, kemudian membran protein, envelope protein, dan nukleoprotein. Nah, karakteristiknya dari SARS-CoV-2 ini, dia akan menempel pada sel host itu melalui reseptor Human Angiotensin Converting Enzyme 2 atau ACE2. Ya, ini adalah reseptornya. Ini nanti SARS-CoV-2 itu akan mengenali melalui protein spike-nya. Kemudian dia nanti akan berhasil masuk ke dalam sel inang dan akan memperbanyak melakukan replikasi di dalam sel inang. Tidak seperti virus-virus dengan materi genetik RNA lainnya yang biasanya laju mutasinya cukup tinggi. Jadi karakteristik virus RNA itu biasanya laju mutasinya sangat tinggi, tapi SARS-CoV-2 tidak, karena SARS-CoV-2 ini memiliki mekanisme proofreading sehingga akan menjaga laju mutasinya relatif rendah. Nah, untuk tes diagnostik SARS-CoV-2 ini ada 2. Ada yang pertama, kita mendeteksi si virusnya sendiri. Bisa yang dideteksi itu bisa RNA virusnya atau antigen virusnya. Jadi protein-protein yang ada di permukaan virus SARS-CoV-2. Namun yang biasanya dijadikan sebagai gold standard dalam diagnostik SARS-CoV-2 itu adalah reverse transcription qPCR atau disebut juga real-time reverse transcription PCR. Dengan gen target, tadi kita sudah mengetahui ada gen envelope, kemudian ada RNA dependent RNA polymerase, kemudian ada nukleoprotein dan spike protein. Nah, ini sudah menjadi gold standard dalam deteksi SARS-CoV-2. Ada tadi yang awal adalah deteksi virusnya. Diagnostik juga bisa dilakukan dengan mendeteksi respon dari imun manusia terhadap infeksi, yaitu bisa antibodi atau biomarker lainnya yang merupakan respon dari manusia terhadap infeksi. Contohnya adalah rapid test antibody. Nah, rapid test antibody ini dia akan mendeteksi imunoglobulin, IgM dan IgG di dalam darah yang dihasilkan oleh seseorang yang terinfeksi. Jadi, namun rapid test antibody ini disarankan hanya untuk screening saja. Nah, ini adalah gambaran workflow dari RT-qPCR SARS-CoV-2. Ada 3 tahap utama. Yang pertama adalah proses pengambilan swab dari suspek, kemudian ekstraksi RNA, dan proses RT-qPCR. Nah, RT-qPCR ini ada 2, ada yang one step, ada two step. Nanti ini kita akan bahas lebih lanjut.
Oke, ini adalah gambaran umumnya. Yang pertama kita akan suspek itu akan diambil sampel swab-nya dari nasofaring dan dari orofaring, kemudian nanti hasil swab-nya itu akan disimpan dalam VTM, viral transportation medium, untuk kemudian segera dibawa ke laboratorium pemeriksaan tanpa menunda-nunda dan dalam kondisi dingin untuk mempertahankan viability dari virus tersebut. Karena virus RNA itu sangat fragile, jadi harus betul-betul penyimpanannya ekstra hati-hati. Ya, kemudian dilakukan ekstraksi RNA. Jadi di dalam sampel swab tadi itu ada materi genetiknya, ada virusnya. Kemudian nanti kita akan mengeluarkan materi genetik ini dengan serangkaian proses ekstraksi RNA dan didapatkan RNA murni. Nah, ketika sudah diperoleh RNA murni, itu kita akan mengkonversikan RNA menjadi cDNA dan diamplifikasi melalui real-time PCR mesin ya, dan nanti hasilnya akan dianalisis. Nah, proses semuanya ini tuh harus dilakukan oleh staf yang terlatih dalam laboratorium berstandar BSL-2 dengan level keamanan biosafety level 2. Nah, kita sekarang masuk ke tahap yang setelah swab, kita masuk ke ekstraksi RNA, di mana ekstraksi RNA ini pada prinsipnya adalah kita ingin mengambil RNA dari sampel kita. Itu prosesnya itu ada analisis, presipitasi, dan kemudian pemurnian, sehingga kita memperoleh sampel RNA. Di sini saya akan menjabarkan dua metode ekstraksi RNA, ada yang menggunakan kit komersil dan yang satu lagi adalah metode manual. Nah, kalau menggunakan kit komersil, ini biasanya menggunakan ada yang pakai magnetic bead, ada yang pakai silika membran. Nah, ini saya contohkan di sini adalah yang silika membran. Ini adalah sampel kita ya, sampel swab tadi, itu kita tambahkan proteinase K. Karena tadi kita lihat dari strukturnya bahwa SARS-CoV-2 itu kan dia diselubungi oleh protein-protein. Jadi kita untuk mengeluarkan RNA tadi, kita harus buka dulu si virusnya. Nah, itu kita tambahkan enzim yang dapat merusak protein. Kemudian dengan serangkaian proses inkubasi, dan kemudian kita akan masukkan dia ke dalam kolom yang ada silika membrannya, di mana nanti RNA itu dia akan terikat pada silika membran ini. Nah, kemudian setelah RNA-nya terikat, ini yang berwarna merah ini, akan kita washing. Nah, setelah di-washing, ya kita akan memanen atau mengambil RNA yang sudah terikat tadi dengan elution buffer, sehingga diperolehlah RNA yang murni. Nah, seiring dengan kondisi pandemi yang semakin banyak sampel yang harus diperiksa, maka lab-lab pemeriksaan itu mengalami kesulitan dalam memperoleh kit komersil ya. Jadi kemudian banyaklah peneliti yang melakukan penelitian-penelitian bagaimana metode ekstraksi RNA yang simpel dengan menggunakan bahan-bahan yang umumnya tersedia di laboratorium yang tidak perlu membeli kit komersil. Nah, di sini saya mengambil dari salah satu jurnal yang diterbitkan di Nature. Dia hanya menggunakan bahan-bahan yang umumnya itu tersedia di laboratorium, tidak perlu membeli kit komersil. Dan prinsipnya sama, tetap menggunakan sentrifugasi, kemudian ada proses lisis di sini, ada proses presipitasi, kemudian proses inkubasi, kemudian sentrifugasi, dan ada tahap pencucian, dan kemudian nanti diakhiri dengan melarutkan kembali RNA dengan nucleus free water. Nah, agar dapat lanjut ke proses berikutnya, yaitu RT-PCR, RNA ini kita harus ukur dulu kualitasnya dan kuantitasnya. Nah, itu biasanya menggunakan alat yang namanya nanospektrofotometer. Nah, sekarang kita masuk ke RT-PCR ya. Nah, di sini RT-PCR itu ada gabungan dari beberapa teknik PCR. Jadi ada PCR ya yang basicnya, kemudian ada RT itu reverse transcription, dan ada Q kuantitatif atau real time PCR. Jadi saya ingin sedikit menjelaskan dari ketiga jenis PCR ini itu apa, agar nanti kemudian bisa paham bagaimana deteksinya. Oke,
kita ke PCR dulu ya, yang basic PCR-nya. PCR ini adalah metode revolusioner yang dikembangkan oleh Kary Mullis pada tahun 1983 untuk mengamplifikasi atau mengcopy segmen DNA. Jadi jika diibaratkan segmen DNA itu adalah suatu buku, nah PCR ini adalah mesin fotokopi untuk memperbanyak suatu halaman tertentu yang kita inginkan dari buku tersebut, begitu. Jadi agar lebih terbayang, jadi anggaplah PCR ini sebagai mesin fotokopi dan genom SARS-CoV tadi itu adalah suatu buku dan kita hanya ingin memperbanyak atau mengcopy gen tertentu dari genom SARS-CoV-2 tadi. Nah, bisa nih. Kemudian prinsip kerja PCR itu didasarkan pada kemampuan enzim DNA polimerase untuk mensintesis untai DNA baru yang merupakan komplementer dari untai DNA cetakan. Ini adalah prinsip dasarnya ya, kemampuan DNA polimerase untuk mensintesis untai DNA baru. Kemudian, namun kerja enzim DNA polimerase ini, dia hanya bisa menambahkan nukleotida baru itu pada gugus hidroksilnya yang sudah ada sebelumnya. Nah, oleh karena itu, dalam PCR itu dibutuhkan primer, kita biasanya sebut sebagai primer forward dan primer reverse, sebagai tempat bagi DNA polimerase untuk dapat menambahkan nukleotida pertama. Nah, daerah spesifik atau kita sebut sebagai gen target yang dibatasi oleh primer, itu primer forward dan primer reverse, itu akan pada akhir reaksi PCR dalam jumlah jutaan kopi, karena kita melakukan PCR ini berulang-ulang, jadi dalam bersiklus, sehingga nanti akan dihasilkan namanya amplikon. Jadi hasil fotokopi segmen DNA tadi itu kita sebutnya sebagai amplikon. Nah, ini adalah komponen PCR, ada sampel DNA, ada primer, ada nukleotida, ACTG yang akan ditambahkan, kemudian ada si DNA polimerasenya, di sini kita pakai tag polymerase, kemudian ada buffernya, dan tentunya pakai PCR tube. Nah, ini adalah mesin PCR, contoh gambar mesin PCR, atau kita sebut juga sebagai thermal cycler, dan nanti hasil PCR itu kita visualisasi dengan elektroforesis, ya. Apakah nanti akan terdapat, kalau terjadi amplifikasi itu akan ada pita-pita DNA di sini, pita-pita yang teramati. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya dia akan kosong saja. Oke, tadi PCR ya, basic PCR. Nah, sekarang kita masuk ke reverse transcription PCR. Apa itu reverse transcription PCR? Nah, karena tadi kita kita akan mendeteksi SARS-CoV-2 yang mana materi genetiknya adalah RNA, kita harus mengkonversikan RNA tersebut menjadi DNA dulu, atau disebutnya complementary DNA atau cDNA. Nah, kenapa? Karena tadi kembali lagi ke prinsip yang tadi, bahwa enzim DNA polimerase tadi itu hanya bisa bekerja karena kita hanya menggunakan DNA polimerase, dan DNA polimerase itu hanya bisa bekerja pada untai DNA, bukan pada sampel RNA. Oleh karena itu, kita harus mengkonversinya. Nah, dibantu dengan enzim reverse transkriptase. Reverse membalikkan ya. Jadi transkrip kita kembalikan lagi dia dari RNA menjadi DNA. Nah, ini adalah proses reverse transkripsi itu sendiri. Ini adalah RNA ya. RNA cirinya dia ada basa urasil. Nah, di sini nanti kita mRNA itu di bagian depan itu ada start codonnya AUG, dan di bagian belakangnya itu ada poly A tail ya. Jadi AAAAA gitu di bagian belakangnya. Nah, dalam reverse transcription PCR kita akan menambahkan namanya primer, disebutnya sebagai oligo-DT primer. Nah, dia oligo-DT ini dia TTTT gitu banyak, dan ini akan menempel pada poly A tail pada mRNA tadi gitu. Kemudian kita akan tambahkan enzim reverse transkriptase dan DNTPS. Ini adalah nukleotida-nukleotidanya. Ini DNTPS, kemudian ada reverse transkriptase. Nah,
dia akan reverse transkriptase ini akan melakukan mensintesis complementary DNA berdasarkan template RNA ini, gitu ya. Jadi ini bisa terlihat ini kalau bahasanya A ini akan menempel T, C, G, G, C dan seterusnya. Nah ini setelah terbentuk tersintesis complementary DNA, ini terbentuklah hybrid dari RNA dan cDNA. Nah ini akhirnya kita peroleh complementary DNA. Nah sebelumnya saya sudah menyebutkan RT-PCR ini ada dua jenis, ada one step, ada two step. Nah kita akan lihat apa itu one step dan apa itu two step. Nah, kalau one step itu proses dari reverse transcription PCR dan amplifikasi. Reverse transcription dan PCR itu berlangsung dalam satu tabung. Jadi kita masukkan RNA-nya, kita masukkan reverse transkriptasenya, kita masukkan DNA polimerase, kemudian buffer dan DNTPS serta gen yang spesifik, primer yang spesifik gen target kita itu dalam satu tabung. Kemudian terdapatlah nanti DNA yang sudah diamplifikasi di sini. Tapi kalau two step itu kita melakukannya dua tahap. Yang pertama kita akan sintesis cDNA-nya saja dulu. Jadi dengan memasukkan RNA template, kemudian oligo DT primer tadi, reverse transkriptase dan buffer serta DNTPS-nya ya ke dalam satu tabung. Kemudian kita inkubasi sehingga terjadilah proses reverse transkriptasi tadi oleh enzim reverse transkriptase. Nah, di sini kita nanti pada tabung ini kita sudah memperoleh cDNA. Nah, kemudian setelah kita peroleh cDNA, kita ambil cuma mungkin sekitar 1 atau 2 mikro, itu baru kita gabungkan dia dengan reaksi untuk PCR-nya. Jadi primer yang spesifik gennya, kemudian enzim DNA polimerasenya, dan buffer reagennya. Kemudian ini barulah kita proses PCR-nya dan kita peroleh DNA yang sudah teramplifikasi. Jadi masing-masing metode ini, one step, two step ini ada kekurangan dan kelebihannya. Namun untuk yang deteksi SARS-CoV itu umumnya yang dipakai adalah yang one step ya. Jadi langsung. Oke. Sekarang kita masuk ke real-time PCR atau kuantitatif PCR. Real-time PCR atau quantitative PCR ini merupakan teknik berbasis PCR yang menggabungkan amplifikasi urutan gen target dengan kuantifikasi konsentrasi awal dari materi genetik dalam reaksi PCR yang dapat divisualisasikan secara real-time. Nah, apa bedanya PCR real-time ini dengan yang konvensional? Nah, kalau qPCR atau real-time PCR ini membutuhkan fluorophore untuk mendeteksi amplikon. Dan qPCR ini untuk visualisasi produknya kita tidak memerlukan proses elektroforesis seperti PCR konvensional. Nah, tadi apa itu fluorophore? Nah, fluorophore yang dipakai untuk qPCR ini ada dua jenis, ada yang namanya cybergreen, ada yang dinamakan probe. Nanti cybergreen atau probe, tergantung kita mau pilih yang mana, itu akan menghasilkan suatu kurva amplifikasi. Nah, ini yang kita sebut sebagai real time. Jadi proses siklus demi siklus PCR itu bisa kita amati dari pertumbuhan grafik, ya. Sehingga data qPCR ini sifatnya kuantitatif, sehingga oleh karena itu disebutnya sebagai kuantitatif PCR gitu. Nah, datanya ini berupa nilai CT atau ada juga yang menyebutnya sebagai CQ. Artinya CT ini adalah cycle of threshold, atau kalau CQ itu cycle of quantification, di mana nilai CT itu adalah siklus saat jumlah amplikon itu dari siklus di mana jumlah amplikon yang ada itu terdeteksi oleh alat optik dari mesin real-time PCR dan melewati ambang batas atau threshold
ini gitu. Jadi ini adalah kurva amplifikasinya, dan ketika dia melewati si ambang batas atau threshold ini, itulah yang disebut sebagai CT. Nah, di saat ini tuh artinya jumlah amplikonnya sudah cukup banyak untuk bisa terdeteksi oleh alat optik dari mesin real-time PCR. Nah, tadi ada 2 jenis fluorophore ya dalam real-time PCR, ada yang cyber, ada yang probe. Nah, kalau cyber itu dia disebut juga sebagai double strand DNA intercalating dye. Jadi dia pewarna yang akan berikatan dengan DNA double strand. Jadi dia intinya kalau ada DNA double strand di dalam reaksi itu, dia akan berikatan dan kemudian akan berpendar. Bisa dilihat di sini, ini yang berwarna hijau ini adalah si cyber green-nya. Ini adalah DNA double strand yang sedang mengalami proses denaturasi di siklus PCR, sehingga dia terpisah ya untai gandanya. Nah, kemudian ini adalah primer forward, ini adalah primer reverse. Nah, ketika primer sudah menempel dan kemudian DNA polimerase itu sudah melakukan polimerisasi, sudah menambahkan nukleotida di sini, maka si cyber ini akan segera menempel gitu pada double strand yang terbentuk. Nah, ketika dia sudah menempel pada double strand yang terbentuk, terlihat ini perbedaan simbolnya ya. Kalau yang sudah ada runcing-runcingnya ini artinya dia sudah memberikan fluorescence, dan kemudian fluorescence itu akan ditangkap oleh alat optik. Jadi pertambahan jumlah fluoresensi dari setiap amplikon yang dihasilkan dalam setiap siklus PCR itu akan terakumulasi di dalam akan tergambar dalam grafik yang sebelumnya saya lihatkan tadi. Nah, begitu juga dengan apa bedanya dengan probe. Contoh probe di sini adalah yang umum dipakai itu TaqMan. Dia sama, mirip dengan cyber, akan ada pendaran-pendaran juga, tapi kita tetap menggunakan primer forward dan primer reverse. Nah, di sini kita tambahkan probe. Probe itu terdiri dari, dia akan spesifik dengan sekuen yang ada di tengah yang diapit oleh primer ya. Nah, nanti ketika proses polimerisasi saat extension itu kan terjadi perpanjangan, ada terbentuk untai baru. Nah, nanti si daerah ini tuh akan terlepas sehingga dia akan berpendar. Nah, ini namanya R ya, R itu reporter. Nah, ketika reporter ini berpendar, itu akan ditangkap fluoresensnya oleh alat optik, sehingga nanti akan terakumulasi lah sebanding dengan berapa jumlah amplikon hasil dari amplifikasi atau pengkopian segmen DNA yang kita inginkan. Nah, perbedaan keduanya ini, kalau yang cyber, karena tadi dia akan berikatan dengan semua DNA double strand, artinya kita harus mendesain primer yang sangat-sangat spesifik terhadap gen target untuk menghindari adanya false positif. Kemudian, kalau untuk yang TaqMan, dia sangat spesifik terhadap sekuen gen target, tapi biasanya akan berdampak kepada juga budget ya, akan lebih mahal dibandingkan dengan cyber green. Oke. Kemudian setelah paham tadi apa itu basic PCR, kemudian RT-PCR dan qPCR, nah kita akan melihat bagaimana proses RT-qPCR dalam deteksi SARS-CoV-2 ya. Nah, ini adalah tahapannya setelah kita tadi ekstraksi RNA, kita akan melakukan mixing. Di sini mixingnya itu kita akan mencampurkan terutama ini RNA ya, ada RNA, kemudian ada enzim reverse transkriptase, ada probe dan primer yang spesifik terhadap SARS-CoV-2, kemudian ada DNA polimerasenya. Nah, ini kita masukkan ke dalam tube PCR khusus untuk real time, di mana nanti primer yang kita pakai dan probe-nya itu adalah yang spesifik terhadap SARS-CoV-2. Nah, di sini sudah ada beberapa probe yang sudah diakui oleh WHO yang berwarna kuning ini, warna pink ini. Jadi ini artinya probe itu ada di gen yang spesifik RDRP, dan yang kalau di sini berarti dia spesifik terhadap gen yang mengkode spike, protein spike. Di sini yang spesifik mengkode gen yang mengkode envelope, dan ini yang nukleoprotein. Nah, kalau yang biru ini yang probe yang diakui oleh CDC.
Nah, selain kita menggunakan primer dan probe yang spesifik untuk SARS-CoV-2, biasanya laboratorium pemeriksaan itu juga menambahkan primer yang akan mengamplifikasi gen yang ada pada manusia sebagai internal control. Nah, biasanya itu gen yang mengkode RNase biasanya untuk validasi hasil juga. Nah, kemudian setelah selesai mixing, kita akan masukkan ke dalam mesin real-time PCR. Nah, di dalam mesin real-time PCR ini akan terhubung dengan PC atau laptop, di mana nanti kita akan mengatur suhu-suhunya, mulai dari yang pertama kita akan lakukan reverse transkripsi dulu di suhu 50 derajat, kemudian nanti akan berlanjut ke proses amplifikasi atau PCR-nya. Jadi akan ada denaturasi awal dulu, kemudian ada denaturasi di dalam siklus, dan ini adalah annealing yang sekaligus elongasi. Dan ini nanti akan berulang sampai 40 kali biasanya. Nah, apa yang terjadi di dalam mesin tabung PCR, di dalam mesin PCR itu? Nah, kira-kira seperti ini gambarannya. Nah, ini adalah proses reverse transcription dulu ya. Tadi sama seperti yang tadi, ini adalah RNA virusnya. Kemudian ini ada primer. Primer akan menempel pada daerah yang komplement dengan RNA virus. Kemudian akan terjadi proses reverse transkriptase di sini oleh enzim reverse transcriptase. Kemudian nanti sudah diperoleh cDNA, langsung ke proses amplifikasi, di mana nanti proses amplifikasi itu akan dinaikkan suhunya di 95 derajat Celcius sehingga untai ganda itu terbuka. Jadi kemudian setelah terbuka, primer kita turunkan suhunya di 60 derajat, nanti primer akan menempel spesifik, kemudian begitu juga probe juga akan menempel pada daerah yang spesifik. Kemudian terjadi ekstensi, ketika terjadi ekstensi ada terbentuk untai baru, maka si probe-nya akan terlepas. Nah, ketika reporternya akan rusak dan akan memendarkan fluorescence dan akan ditangkap oleh sinyal, akan ditangkap oleh alat optik dari mesin PCR sehingga nanti akan terlihat akumulasinya dalam bentuk grafik ini, makanya bisa disebut sebagai real time. Nah, kemudian nanti akan berlanjut ke siklus berikutnya sampai 40 siklus, sehingga nanti lama-kelamaan dia akan naik, sehingga nanti mencapai kondisi stasioner. Nah, ini adalah hasil dari real time RT-qPCR deteksi SARS-CoV, contohnya ini adalah RT-qPCR yang mendeteksi gen ini ya ORF1AB, di mana kalau yang ada naik begini kurvanya itu artinya dia positif, tapi kalau yang dia kurvanya hanya datar begini itu artinya negatif. Nah, kalau yang ini adalah yang untuk yang mengamplifikasi gen N. Nah, biasanya untuk deteksi atau tes diagnostik SARS-CoV-2 itu tidak boleh hanya menggunakan satu gen, tapi minimal 2 gen dan 1 internal control sebagai validasinya. Kemudian, ini adalah contoh yang single plex, jadi satu tabung PCR, itu satu gen yang dideteksi, yang ini hanya ORF1AB saja, yang ini yang gen N saja. Nah, sekarang ada juga yang tersedia bentuknya multiplex. Jadi dalam satu tabung PCR itu kita masukkan 2 probe yang akan mendeteksi di sini tuh saya nggak kelihatan ini. N gen yang berwarna biru dan ORF1AB. Ya. Nah, di sini nilai CT yang di sini kalau ini contohnya CT-nya adalah 25, ini CT-nya adalah 26. Kalau yang ini CT-nya adalah yang ORF-nya 24, yang N-nya adalah 25. Nah, CT itu akan berbanding terbalik dengan jumlah materi genetik virus. Jadi semakin kecil nilai CT itu artinya jumlah materi genetik virusnya semakin tinggi. Artinya nggak perlu banyak-banyak amplifikasinya, dia sudah cepat naik kurvanya. Nah, sedangkan semakin besar nilai CT, artinya jumlah materi genetik virusnya juga semakin rendah. Karena perlu proses yang lama
perlu siklus yang berulang-ulang untuk supaya kurvanya naik begitu. Mungkin itu saja materi dari saya. Ini ada referensi. Nah, saya ingin sedikit berbagi. Ini adalah dokumentasi mahasiswa dan alumni biologi FMIPA UNP yang menjadi relawan di Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi FK Unan Padang. Setidaknya ada 15 orang yang sedang aktif di sini sekarang. Ini ada video. Sebentar saya share sound dulu ya. Ada video, ini videonya sebenarnya sudah lama dibuat, ini di bulan Juni 2020. Ini yang menggambarkan apa saja kegiatan mereka ketika menjadi relawan di laboratorium pemeriksaan COVID ya. Silahkan selamat menikmati. Terdengar nggak suaranya, Bu? Belum terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa jurusan Biologi FMIPA UNP yang bertugas sebagai relawan dalam tim Corona Hunter di Laboratorium Fakultas Kedokteran UNAN. Sudah terdengar? Awal mula kami bergabung di tim Corona Hunter ini itu melalui beberapa tahapan. Pertama, kami ditawarkan oleh Ketua Jurusan Biologi UNP, Ibu Dr. Duhilda Putri M. Biomed, sebagai relawan tim analis Corona Hunter. Setelah mendapatkan izin dari kedua orang tua kami dengan menyampaikan bahwasanya pekerjaan ini sudah dirancang sedemikian rupa sehingga pekerjaan ini insya Allah aman. Kami berangkat ke jurusan Biologi UNP untuk mendapatkan pelatihan selama 1 minggu agar kami tahu bagaimana gambaran pekerjaan kami nantinya. Dalam menjalani pelatihan ini, kami difasilitasi oleh pihak Fakultas FMIPA UNP secara penuh. Setelah mendapatkan pelatihan selama 1 minggu, akhirnya kami bergabung bersama tim Corona Hunter Fakultas Kedokteran UNAN. Dalam pemeriksaan sampel suspek corona di UNAN. Halo? Menggunakan APD dan SOP yang berlaku, sehingga pekerjaan ini insya Allah aman. Dalam bekerja. Saya ulang lagi ya, Ibu, soalnya tadi kayaknya nggak sinkron antara gambar sama suaranya. Apakah tadi suaranya bisa terdengar? Enggak, Bu. Halo? Bisa kok, terdengar kok tadi. Ada ya? Oke. Ya, saya ulang lagi ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak Ibu, perkenalkan kami adalah mahasiswa jurusan Biologi FMIPA UNP yang bertugas sebagai relawan dalam tim Corona Hunter di Laboratorium Fakultas Kedokteran UNAN. Awal mula kami bergabung di tim Corona Hunter ini itu melalui beberapa tahapan. Pertama, kami ditawarkan oleh Ketua Jurusan Biologi UNP, Ibu Dr. Duhilda Putri M. Biomed, sebagai relawan tim analis Corona Hunter. Setelah mendapatkan izin dari kedua orang tua kami dengan menyampaikan bahwasanya pekerjaan ini sudah dirancang sedemikian rupa sehingga pekerjaan ini insya Allah aman. Kami berangkat ke jurusan Biologi UNP untuk mendapatkan pelatihan selama 1 minggu, agar kami tahu bagaimana gambaran pekerjaan kami nantinya. Dalam menjalani pelatihan ini, kami difasilitasi oleh pihak Fakultas FMIPA UNP secara penuh. Setelah mendapatkan pelatihan selama 1 minggu, akhirnya kami bergabung bersama tim Corona Hunter Fakultas Kedokteran UNAN. Dalam pemeriksaan sampel suspek corona di UNAN. Terputus? Iya, putus. Halo, Bu Iva. Matikah jaringannya Bu Iva nih? Ya, hilang jaringannya. Tempat Iva hilang. Tempat Iva hilang jaringan.
Ibu Wali, ya karena jaringannya Bu Iva mungkin sedang ada masalah. Gimana kalau seandainya kita kumpulkan dulu kalau ada pertanyaan kayak gitu mungkin sembari Ya, menunggu waktu mungkin Bu. Assalamualaikum Bu Wali. bentar. Mari, siapa yang mau bertanya, mau langsung atau mau dituliskan di chat? Nanti saya tuliskan, saya koleksi dulu pertanyaannya. Ada Bu Assalamualaikum. Mega ya? Ya, mau tanya. Waalaikumsalam. Maaf tadi agak telat hadirnya. Ya, silakan Bu Mungkin Mega. udah dijelaskan atau belum ya, saya nggak tahu. Mau tanya, kalau yang di PCR test yang disyaratkan pemerintah, kan kalau tes rapid positif kemudian lanjutkan dengan PCR ya Bu Alia. Iya. Apakah ada standarnya? Harus RT-PCR atau boleh PCR konvensional misalnya gitu? Atau harus labnya harus yang syarat tertentu terakreditasi gitu, atau boleh lab apapun yang punya alat-alatnya gitu. Itu aja pertanyaan saya, Bu Oli. Baik, terkait dengan mesin PCR-nya ya. Iya. Apakah harus menggunakan mesin yang real time atau mesin yang konvensional? PCR yang konvensional. Makasih. Yang lainnya, sambil menunggu Bu Iva. Sebelumnya, saya ingin tadi kelupaan membacakan kurikulum vitae-nya Ibu Iva. Ternyata Bu Iva ini sangat terlihat? Terlihat screen-nya? Terlihat. Oke. Ya, Bu Afifatul Ahyar ini S1 dan S2-nya dari ITB. Beliau kelahiran tahun 84, masih muda sekali ya. Sudah menikah dengan 2 anak. Kemudian ada yang menarik sebetulnya dengan CV-nya Bu Iva ini. Kalau yang punya anak umur kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, mungkin ada yang menggunakan buku sekolahnya yang dikarang oleh Ibu Iva. Nih, buku teks pelajaran IPA untuk SD dan MI, kelas 6 dan kelas 5. Saya juga nemuin yang kelas 3 dan kelas 4 nih. Yang dikarang oleh Bu Iva. Kemudian sejumlah kegiatan yang pernah diikuti, semuanya berkaitan dengan biologi molekuler. Beliau berkecimpung di kanker, kemudian di diabetes juga, kemudian menjadi membantu beberapa dosen untuk melaksanakan penelitian di lab biomedik, khususnya di FK Unan ini. Ya, ada yang diabetes, kemudian ada yang bayi penderita sepsis, kemudian deteksi dan kuantifikasi bakteri juga, luar biasa ya. Jadi interest beliau kepada bidang biologi molekuler memang tidak bisa disepelekan gitu ya. Dan referensi untuk keahlian Bu Iva ini beberapa orang bisa memberikan rekomendasi terkait dengan keahlian Bu Afifatul Ahyar. Kemudian selain itu, kalau ada yang mau, saya bisa putarkan film yang tadi. Mau saya putarkan? Mau Bu. Oke, kita coba ya. Ibu, itu kayaknya ada Pak Samsul Rizal sudah bergabung. Mungkin kita
menyapa juga ketua kita. Oh iya. Ya. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Barusan ada. Ya udah deh. Maaf, tadi terlempar. Kayaknya sinyalnya kurang bagus. Oh, iya. Saya coba share screen ya, Mbak Iva. Iya, silakan Bu. Ini ya. Bismillah. Oh, Mbak Iva nggak saya kirim medianya ke saya. Iya. Sorry. Saya kira bisa di-share juga. Baik. Kepada Pak Syam. Nah, udah ada Pak Syam. Monggo Pak Syam. Maaf tadi ini ada insiden, nggak bisa masuk. Silakan Bu Oli, lanjut. Ya. Boleh kami lanjut ya Pak ya? Silakan Bu. Terima kasih. Tadi sudah ada satu pertanyaan Bu Iva, sambil menunggu Bu Iva join kembali. Mau menampung dulu beberapa pertanyaan atau mau langsung? Mau langsung aja kayaknya Ibu ya. Baik, tadi Ibu Mega dari mana sih tadi tuh Bu Mega nih? Mana Bu Mega? Dari Jakarta. Dari Uwin Syarif Hidayatullah ya, Bu Mega ya? Iya. Oke. Pertanyaannya terkait dengan kalau untuk untuk rapid yang sudah positif, kemudian dilanjutkan dengan swab, dan kemudian dilanjutkan dengan mendeteksi keberadaan dari virusnya itu sendiri, terkait dengan lab yang bisa dijadikan, apakah harus mengikuti standar untuk mesinnya, harus menggunakan RT-qPCR, atau bisa dengan menggunakan mesin PCR konvensional? Itu pertanyaannya. Oke, saya jawab dulu ya Bu ya. Jadi artinya apakah misalnya, maksudnya pertanyaannya itu apakah kita bisa mengamplifikasi juga dengan mesin PCR konvensional biasa atau tidak? Nah, pada dasarnya RT-PCR itu bisa dilakukan secara konvensional, jadi nanti hasilnya di elektroforesis, cuma perbedaan antara RT-PCR dengan RT-qPCR yang menggunakan real time, yang real time ini dia lebih sensitif. Jadi meskipun materi genetik virusnya hanya sedikit, itu bisa teramplifikasi, bisa teramati gitu kurvanya. Tapi kalau kita pakai yang RT-PCR yang pakai nanti dilihatnya tuh pakai elektroforesis, itu juga bisa. Tapi kalau misalnya virusnya materi genetiknya sedikit, itu bisa jadi terlihat sebagai negatif gitu. Padahal sebenarnya ada, tapi tidak terdeteksi gitu, karena dia tidak sensitif RT-qPCR gitu. Dan kemudian ya itu tadi dalam proses ekstraksinya, kemudian proses PCR-nya itu kita tidak bisa menggunakan laboratorium standar, harus laboratorium dengan biosafety level 2, itu yang minimum gitu, karena kita bekerja dengan materi yang infeksius dan kita belum ada obatnya gitu, makanya harus ekstra hati-hati dalam prosedur pemeriksaannya gitu Bu. Apakah bisa menjawab itu pertanyaan dari Bu Mega dari UIN ya? Di sini tuh banyak mahasiswa Bu Iva. Mungkin iya. bisa juga dijelaskan tentang BSL 2, kan ada BSL 1, 2, 3, dan 4, itu mungkin perbedaannya di mana? Perbedaannya, kalau BSL 2 itu kita menggunakan, yang pertama harus dengan ruangan dengan tekanan negatif. Jadi yang materi di dalam itu nggak akan keluar gitu. Begitu juga sebaliknya, dan di dalam itu ruangannya steril. Nah, kemudian kita bekerja itu di dalam suatu kabinet, atau mungkin bahasa ininya laminar, dengan nanti jadi sampel kita tidak akan terkontaminasi dari kita, begitu pula sebaliknya gitu. Dan kemudian nanti di dalam BSL 2 itu juga dulu. Halo.
Halo, Bu Iva. Halo, Bu Iva. Berarti Bu Wolinya nih yang Iya, jaringan saya yang unstable. Mohon maaf. diper Oke. Bisa terdengar suara saya? Bu. Iya, sebenarnya pertanyaannya apakah pemerintah sudah menetapkan standar itu harus RT-Q PCR gitu? Karena saya melihat belakangan ini perasaan di mana-mana tuh kan ada kayak drive-thru tes swab gitu PCR. Kok mereka kayak berani gitu untuk klinik-klinik yang saya lihat kecil atau mungkin pernah saya lihat dekat rumah tuh ada gereja gitu namanya melayani drive-thru gitu. Jadi saya nggak terlalu yakin itu nanti orang pemeriksaannya gimana selain metodenya gitu ke lab-nya juga apakah mereka punya PSL2 atau gimana gitu kok kayaknya seperti makin gampang dan menjamur gitu ininya apa namanya orang membuka pelayanan untuk menerima sampel PCR yang COVID-19 ini. Gitu. Oke, Gimana, Bu? Oke, Iya. mungkin kalau yang drive-thru itu ininya kali ya Bu, proses pengambilan swab-nya mungkin ya. Jadi kan biasanya kayak ada juga tuh misalnya di rumah sakit, jadi dia drive-thru, jadi proses pengambilan swab-nya itu kita yang si pasien itu hanya di dalam mobil saja gitu kan, terus nanti di swab, tapi nanti tetap pemeriksaannya itu adalah ke laboratorium yang menjadi rujukan dari pemerintah. Jadi tidak sembarang laboratorium itu bisa memeriksa si SARS-CoV-2 ini gitu. Jadi memang laboratorium sudah ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian kalau misalnya ada juga tuh yang mobil kayak apa ya, kayak van gitu kan. Nah itu yang seperti yang ada di Labkesda di Jakarta itu mereka memang sudah mendesain sedemikian rupa kayak mobil van itu dibuat sekat-sekat yang sesuai dengan BSL-2 di mana nanti ada tempat untuk ekstraksi RNA, kemudian ada tempat untuk real time PCR, pokoknya semua alur yang diperlukan untuk proses pemeriksaan COVID dan itu sudah sesuai dengan BSL-2. Harus ada biosafety kabinetnya, harus ada lengkap dengan autoclave, lengkap dengan alat autoclave untuk destruksi dan segala macam. Dan ruangannya harus bertekanan negatif. Begitu, Bu. Mungkin kalau yang drive-thru itu mungkin pengambilan swab-nya saja, tapi nanti yang bersangkutan itu akan mengirimkan ke rujukan. Gitu, Bu. Itu sampelnya tahan berapa lama? Kalau misalnya mereka kumpulin sampelnya sampai dari pagi sampai siang baru kemudian dikirim gitu berjam-jam setelah pengambilan sampel yang swab itu apakah memadai gitu? Khawatir ini aja false negatif hasilnya gitu karena mungkin sampelnya rusak di jalan atau gimana? Jadi kan tadi kita kayak ada cotton bud gitu masuk ke hidung ya Bu ya, kemudian dia dimasukin ke dalam tabung yang namanya VTM. Nah di dalam VTM itu ada buffer yang akan menjaga materi genetik RNA, kemudian ada antibiotik juga di dalamnya untuk mencegah ada kontaminasi atau dari patogen yang lain, itu sehingga menjaga si virus yang ada di hasil swab itu tetap berada dalam kondisi aman dan juga harus disimpan dalam suhu dingin. Nah, meskipun demikian, itu
instansi yang menerima jasa untuk swab itu harus tetap segera mengirimkan sampelnya tanpa tunda-tunda gitu. Karena kita nggak mau ada ya itu tadi yang menyebabkan false negatif. Jadi pokoknya tetap harus dipatuhi aturannya. Kalau sudah dapat sampel swab, segera langsung dikirim ke laboratorium pemeriksaan untuk segera dilakukan pemeriksaan. Jadi nggak boleh ya dia ngumpulin sampel dulu baru dikirim gitu ya? Iya, tapi kalau masih bisa Bu, nggak apa-apa. Karena kan dia tetap penyimpanannya tadi, dia simpan di freezer gitu kan, nanti dikirimkannya juga tetap dalam kondisi dingin. Karena si tabung VTM-nya tadi itu akan menjaga kondisi yang stabil untuk si virusnya. Supaya tidak rusak. Dalam suhu freezing ya? Dalam suhu yang freezing ya? Sebaiknya dalam suhu dingin, tapi kalau masih dalam waktu yang sama, jam-jam yang tidak, misalnya dalam hari yang sama di suhu 4 derajat itu juga tidak apa-apa. Tapi lebih baik kalau ada freezer, pakai freezer. Gitu. Baik. Terjawab Bu Mega? Iya, makasih Bu Iva. Maaf, tadi ada... Ya. Ini ada pertanyaan dari Stephen Lengkong. Tes RT-PCR terbukti lebih akurat daripada tes rapid antigen kan? Tapi tingkat akurasinya pasti tidak sampai 100%. Saya bilang begitu karena beberapa pasien sering dilakukan tes PCR berulang. Pertanyaannya, apa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keakuratan deteksi gen SARS-CoV-2 melalui RT-PCR? Faktor yang dapat mempengaruhi keakuratan. Oke, yang mempengaruhi keakuratan yang pertama tadi desain primernya ya. Primer yang betul-betul adalah SARS-CoV-2 gitu. Kemudian kenapa tadi harus berulang gitu memeriksanya? Mungkin yang pertama tidak ada tapi yang kontrol positifnya keluar, tapi yang kontrol negatif tidak, atau gimana ya? Kontrol positifnya nggak keluar, jadi semuanya tidak bisa diambil kesimpulan gitu. Kenapa harus berulang? Pertama tadi metode ekstraksi RNA-nya, apakah sudah betul? Atau kembali lagi di awal, pengambilan swab-nya, metode pengambilan swab-nya apakah sudah betul? Kan harus, kalau yang rekomendasi dari WHO itu harus 2, dari hidung, nasofaring, sama yang orofaring juga. Jadi kemudian keduanya digabungkan dalam tabung VTM tadi. Gitu. Nah, kalau keduanya itu biasanya itu sudah dapat itu kalau memang ada virusnya itu memang sudah akan ada di dalam si tabung VTM tadi. Nah, kemudian ekstraksi RNA-nya dan divalidasi dulu, dicek dulu kualitasnya dengan nanodrop tadi, apakah ada ekstraksi RNA-nya, kemudian baru reverse transcript PCR dan reverse transcript qPCR-nya. Gitu. Nah, itu yang menentukannya itu adalah tadi pengambilan swab, kemudian primer yang dipakai dan probe yang dipakai, dan proses ekstraksinya tadi. Kalau sudah berhasil, yang ketiganya itu harusnya RT-PCR-nya jalan. Mangga, Bu Fitri Arsih, Pak Stephen sudah terjawab? Sudah cukup puas untuk jawabannya? Oke, baik. Ini ada Bu Fitri Arsih, mau izin bertanya. Monggo silahkan Bu, bersuara. Terima kasih Bu Wali. Salam kenal Bu Wali. Saya Fitri dari UNT juga, sama dengan Ibu Afifah. Ya Bu Fit. Tapi memang karena kita jarang ketemu karena masih banyak yang kerja di rumah, juga ada sebagian yang di kampus. Jadi belum leluasa bertanya. Mumpung sekarang Bu Ifanya ada, bisa juga bertanya. Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam Bu Fitri. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat, Ibu juga semoga ya sehat. Amin, insya Allah. Ini Bu Iva, dari penjelasan Bu Iva tadi, saya juga sangat tertarik itu tadi dari citi ya. Ada yang citi yang kecil, kemudian ada lagi citi yang besar. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah, tadi dijelaskan bahwa kalau citinya kecil, itu jumlah materi genetiknya itu virusnya besar. Sementara jika
citinya besar, berarti jumlah materi genetiknya kecil. Nah, ini nanti apakah ada pengaruhnya, Bu, dengan daya penularan? Nah, kemudian yang kedua, apakah nanti daya penularan dan tingkat kesembuhannya, Ibu ya? Kemudian berikutnya, apa seperti orang-orang yang OTG ini termasuk dia citinya kecil atau citinya besar itu, Bu? Karena daya kesembuhan yang saya lihat kan juga berbeda-beda. Kayak misalnya teman-teman yang sudah pernah terinfeksi, ada yang kemudian dan sepupu saya juga lagi kemarin itu hamil, kemudian sempat kontak dengan orang yang positif, dan ya qadarullah beliau juga positif. Tapi 1 minggu kemudian sudah dinyatakan negatif. Nah, ini apakah juga ada pengaruh dari citinya ini, Bu? Terima kasih, Bu Iva. Terima kasih, Bu Oli. Sama-sama. Oke, kalau untuk nilai citi itu sebenarnya kita bisa mengetahui jumlah virus yang ada di dalam si tubuh pasien itu banyak atau tidak. Cuma kalau dikaitkan dengan tingkat kesembuhan, mungkin saya juga tidak bisa menjawab ya. Tapi biasanya kalau misalnya pada masa-masa awal infeksi, artinya virusnya sudah masuk dan sudah berinkubasi dan bereplikasi gitu, sudah banyak, nah itu pasti di minggu pertama itu citinya pasti rendah gitu, jumlah virusnya akan banyak. Tapi ketika seseorang sudah memasuki masa jadi dia antibodinya sudah terbentuk gitu kan untuk melawan si SARS-CoV-2, artinya si virusnya juga sudah akan semakin sedikit. Jadi ketika orang yang sudah terlihat akan pulih, kemudian di swab lagi, itu pasti biasanya nilai CT-nya itu sudah besar gitu. Artinya si virusnya sudah sedikit. Begitu Bu Fitri. Jadi kalau misalnya dikaitkan, mungkin dikaitkannya itu adalah pada periode dia sudah masuk periode mana nih gitu. Kalau kemudian kalau misalnya di periode awal dia atau misalnya di periode-periode akhir, misalnya dia sudah 2 minggu, tapi nilai CT-nya masih rendah, artinya virusnya masih banyak. Mungkin sistem imunnya tidak bekerja dengan baik dalam melawan si SARS-CoV-2-nya gitu. Jadi kan masing-masing orang kan itu tergantung dari imunitasnya dalam melawan si SARS-CoV-2. Begitu Bu Fitri. Oke, berarti ada juga pengaruhnya Ibu ya, tingkat citinya itu dengan daya penularan, terutama pada fase-fase awal 7 hari pertama itu barangkali Ibu ya? Iya. Terima kasih Bu Iva. Sama-sama Bu Fitri. Baik, silakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, dengan Bu Rita ya? Nggih Bu, saya Ibu Rita Madiza dari Universitas Ahmad Dahlan. Boleh dinyalakan videonya, Bu, biar kita bisa bertatap. Nah, sama Iva juga bareng-bareng Kobu di Biomedik. Jadi alumni UNAN juga. Alma mater veteran biomedik juga nih, Bu. Ya, saya sapa dulu. Selamat pagi Bu Oli, salam kenal Ibu. Selamat pagi Iva. Selamat pagi Bu Hasmiwati, dosen saya ini Bu, sama Ibu Bunda saya juga di UNAN. Selamat pagi Pak Sam, juga dosen saya ini. Guru-guru, saya ketemu guru-guru di sini. Jadi, terima kasih Bu diberi kesempatan untuk bertanya. Jadi karena salut ya sama teman-teman tim biomedik, wah keren, bisa terjun langsung ke lab-nya. Jadi pengen juga ikutan rasanya. Banyak pengalamannya. Mungkin saya lebih ke teknis ini menanyakan sama Iva. Waktu mengerjakan udah pasti kita karena diagnosis pakai Techmenprop ya Pak ya? Iya, pakai Techmen. Pengen menanyakan apakah nanti primer yang kita gunakan tuh bisa dipengaruhi nggak dengan mutasi yang sekarang kita banyak temukan, terutama di spike protein itu kan udah ada 8 titik mutasi. Nah, apakah kita perlu mendesain lagi primernya atau bagaimana? Itu mau menanya terutama di spike sama orang baik delasi ataupun mutasi titik. Yang berikutnya mau nanya juga di sini pakai duplo atau triplo sih pas mengerjakannya, 1 step atau 2 step gitu, lebih ke teknis juga pengen tahu. Terus
apakah Eva juga menggunakan cDNA sintetik nggak Pak untuk kontrolnya? Atau tidak perlu kita menggunakan itu? Waktu cDNA sintetik. identifikasi. Oke. Itu aja Eva. Terima kasih. Boleh nambah Mbak Iva? Kebetulan sama. Kalau di Indonesia sendiri ada berapa varian untuk ini ya, Sarbecovirus ya genusnya ya? Oke, iya. Ada variannya mungkin tadi berkaitan dengan mutasi. Untuk variannya sendiri apakah macam-macam? Karena terkait dengan pemilihan primer ya, Bu Rita ya? Nggih, Bu. Ya. Iya, Bu. Bu Ali, saya mau supaya sejalan nambah satu pertanyaan. Monggo, Bu Hasmi. Karena kita sejalan pertanyaan bisa dijawab. Karena terkait dengan mutasi, terus hal-hal lain yang juga sedang hangat ini, sedang kontroversi dan yang akan kita lanjutkan dengan infeksinya SARS-CoV-2 ini. Yaitu yang ingin ditanyakan tadi Mbak Iva kan udah nyatakan ini kan virus RNA. Kita tahu virus RNA mutasinya sangat cepat ya. Virus yang lain. Yang ujung-ujung pertanyaan saya itu kondisi vaksin lagi. Jadi yang kondisi tadi berita udah nyampaikan sudah banyaknya perubahan-perubahan atau mutasi. Terus untuk yang kandidat vaksin yang memang bisa digunakan dalam waktu lama dan asal vaksin yang dibuat, itu pertanyaan saya. Mungkin mohon penjelasan aja dari Bu Iva tentang itu, boleh. Supaya Kayaknya kita bulan depan masih COVID nih temanya. Menarik ya. Silakan Bu Iva. Oke, dicoba jawab pertanyaan dari Ibu Rita tentang adanya mutasi di berbagai, terutama di ORF dan di protein spike ya, bagaimana mensiasatinya gitu. Jadi karena sebentar, ingin meluruskan dulu, Mirita. Jadi kalau Iva sendiri tidak ikut terlibat langsung dalam pemeriksaan di lab biomedik, tapi hanya waktu itu di awal-awal diminta untuk ada nggak mahasiswa yang bisa menjadi relawan. Jadi cuma memberikan pelatihan waktu itu di UNP, memberikan gambaran seperti apa proses dalam pemeriksaan SARS-CoV-2 ini, pakai qPCR itu seperti apa. Jadi kalau untuk teknis yang ada di lab biomedik sendiri atau di laboratorium COVID FK Unan sendiri, saya juga nggak tahu realnya seperti apa gitu ya. Tapi kalau yang untuk yang primer itu sekarang dari WHO itu juga menyarankan yang pakai untuk yang daerah yang conserve gitu, daerah yang tidak mudah termutasi, yang dari kemudian di alignment dari semua berbagai strain virusnya yang tidak termutasi dan dipakai saja yang itu, dan tidak boleh satu gen. Jadi ada konfirmasi dari gen yang lain. Jadi ketika satu gen dia tidak dapat, tapi gen yang lain ada, dan kemudian si internal kontrolnya keluar, nah itu artinya hasilnya bisa dikatakan dia positif atau negatif gitu. Kemudian untuk yang kontrol, harusnya dalam setiap pemeriksaan itu harus ada kontrol positif gitu. Bisa jadi berupa cDNA sintetik, atau bisa jadi karena ini sudah banyak pemeriksaan yang positif dan sudah dikonfirmasi gitu kan. Nah, yang positif dulu itu dijadikan sebagai kontrol positif juga dalam setiap running pemeriksaan gitu. Gitu nih. Kemudian ada lagi nggak pertanyaan yang belum terjawab? Itu tadi Eva Uni nanya, karena Eva nggak terjun ke lab ya, itu pakai two-step atau one step, Pak? Awalnya pakai one step. One step, iya. Karena kan kenapa memilih one step itu untuk menghindari adanya kontaminasi karena proses yang berulang gitu. Jadi lebih baik one step. One step ya. Ya, lebih baik one step. Cuma waktu itu sempat dapat cerita, kan pernah
terjadi kelangkaan kit di mana-mana gitu. Nah, yang ada cuma two step, ya udah dipakai, dijalanin two step. Karena kita ya nggak mungkin laboratorium itu berhenti dalam memeriksa sampel-sampel yang sudah masuk gitu. Jadi apa yang ada itu dipakai gitu. Dipakai ya. Okay. Pengulangannya berapa setiap satu sampel Pak? Pas untuk minimal 20. Minimal 20 ya. Iya. Karena bisa jadi kan dalam real time ini kita harus betul-betul dalam pipetting itu harus akurat, harus konsisten gitu. Jadi tidak bisa hanya dalam satu reaksi saja, harus 20 untuk meyakinkan, minimal 20. Satu lagi nih Pak, nambah nih. Tadi kan Pak ada menampilkan yang mengenai 2 prop tadi Pak. Jadi itu 2 prop berarti di wilayah N-nya, engine sama ORF ya. Iya. Atau spek. Itu nilai CT-nya akan berbeda ya kalau kita? Iya, akan berbeda. Jadi nanti tergantung dari mesin PCR yang kita pakai, dia punya berapa channel. Jadi kalau misalnya minimal, biasanya itu ada 5 channel. Jadi nanti channel yang pump itu nanti misalnya warnanya biru, kemudian nanti ada yang yang red gitu, nanti warnanya merah gitu. Jadi masing-masing probe itu fluorophore-nya berbeda. Jadi dia akan melaporkan juga nilai-nilainya itu sesuai dengan gen yang diamplifikasi. Mungkin perlu juga diketahui masing-masing gen yang dipakai untuk ngecek virusnya ini kan ada ORF. Mungkin di sini karena banyak mahasiswa yang nggak paham sekali seperti kita yang udah kerja dengan genetika. ORF itu bagian yang sebelah mana, kemudian daerah yang conserve, daerah sebelah mana, mungkin bisa ditunjukkan kembali Bu Iva. Oke, sebentar. Tapi kalau dari slide saya, mungkin yang di prop tadi. Kendala ini di zoom-nya saya tadi kan error, jadi nggak kelihatan ini huruf-hurufnya, jadi cuma simbol-simbol doang. Saya coba ya. Nah, ya. Saya coba. Tadi yang ada ORF-nya itu di open reading frame-nya tuh sebelah mana ya? Ini ya? Di atas, di slide ketiga kalau nggak salah. Slide 3. Nah, ya. Ini ya, Mbak? Iya, iya. Nah, silakan. Nah, kalau yang sering termutasi itu kan yang ORF ini. Kemudian yang spike, kenapa? Karena kan spike ini kan yang akan dia yang akan menempel pada reseptor AC2 itu. Dan biasanya yang terpapar itu jadi cara si virus untuk menghindari serangan antibodi dari kita yang akan melawan ini, dia akan bermutasi gitu di bagian-bagian luar ini. Jadi kita kalau bisa carinya yang di daerah-daerah dalam ini, misalnya kayak N gitu kan. Nah, kemudian atau yang E juga bisa. Jadi dihindari daerah yang bagian yang akan mengamplifikasi di bagian luar. Karena itu biasanya yang cara virus untuk berkelit gitu dari sistem pertahanan tubuh inangnya. Jadi yang tinggi variasinya itu adalah di ORF serta di S ini? S, iya. Oke, berarti target sekuen untuk diamplifikasi adalah di gen-gen yang di bagian dalam, misalnya E, M, atau N. Oke, berarti untuk desain primer pun kita mengacu ke daerah yang lebih conserve ini ya? Iya, daerah conserve. Daerah conserve tapi spesifik untuk SARS-CoV-2. Karena kan ada juga daerah conserve tapi dia juga dimiliki oleh coronavirus yang lain. Oh iya, betul. Betul. Untuk antar lab mungkin ada perbedaankah gen yang dideteksi? Bisa jadi ada perbedaan gen, karena kan ada juga yang rata-rata itu menggunakan kit misalnya, jadi tergantung kit itu dia pakai gen apa gitu Bu. Atau kecuali kalau gen lab tersebut dia punya in-house method gitu, jadi memang mengoptimasi sendiri, desain sendiri gitu. Tapi rata-rata kan
Ya, Kira-kira sejauh ini untuk yang E, M, dan N kan lebih konserv ya. Variannya sendiri pernah dipublikasikan atau diinformasikan untuk yang E, M, dan N? Kebetulan Sehingga saya kita bisa melihat seperti adanya varian virus ini gitu. Jadi ada berapa jenis virus corona yang ada di Indonesia gitu? Kalau yang di Indonesia itu terakhir yang saya tahu tuh sudah ada 14 Wow. bukan, maksudnya 14 sekuen yang sudah di ini ya, yang di NGS. Cuma saya belum mengulik lagi itu apakah dia masih strain yang sama atau strain yang berbeda gitu. Jadi waktu itu saya cuma dapat infonya begitu. Jadi belum mengulik juga lagi Bu ke ininya gitu, analisis filogenetiknya seperti apa gitu. Mungkin Ibu Anita punya informasi tentang itu karena lagi sedang penelitian dari UGM. Sama tadi Bu Mega bertanya antibody dependent enhancement yang sekarang lagi booming. Oh, saya belum punya kapasitas untuk menjawab itu. Iya ya, itu mah agak jauh ya, lebih ke. Itu virolog itu yang bisa. Iya. Baik, kemudian pertanyaan yang Bu Hasmi tadi yang berlanjut? Yang tentang vaksin ya. Kalau tentang vaksin, kalau saya pribadi kan kalau vaksin itu harus melewati berbagai fase dalam pengujiannya gitu. Dan sekarang yang Sinovac yang sudah datang ke Indonesia itu kan sebetulnya masih dalam proses uji klinis kan, belum selesai gitu, yang dikerjakan di Bandung dan Jakarta kalau tidak salah. Jadi ya masih ngeri-ngeri sedap sih, apalagi tenaga kesehatan gitu yang harus yang menjadi target utama di awal untuk proses vaksinasi. Kalau saya pribadi sih mungkin kita harus menunggu dulu, tetap bersabar gitu, tetap kalau masih bisa work from home atau study from home ya udah dari rumah aja lah dulu gitu. Bersabar lagi sampai betul-betul si uji klinis dari vaksin itu selesai, kemudian dan efikasinya terbukti, maka barulah kita melakukan vaksinasi. Begitu sih kalau pandangan saya, Bu Has. Ya, karena banyak penyakit virus lainnya juga yang sampai sekarang belum dapat vaksinnya, termasuk HIV. Tahun HIV semua vaksinnya juga di mana gitu. Dengung-dengung ini terkait dengan apa ya? Mungkin karena ini juga kali Bu. Wajib offline gitu kan? Bukan wajib, disarankan offline. Makanya setidaknya saya lontarkan itu, kita punya pandangan dari belajar tentang bagaimana betul si virus ini itu tadi Bu. Baik Pak. Mungkin kalau dikaitkan dengan HIV yang sudah sekian lama tapi belum, tapi kalau yang SARS-CoV kenapa sudah ada, mungkin dikaitkan dengan kondisi pandemi tadi ya. Karena kalau HIV kan dia tidak pandemi gitu, tidak penularannya tidak secepat SARS-CoV, makanya penelitian tentang virus SARS-CoV ini itu lebih digenjot lagi. Jadi banyak pihak yang melakukan sehingga bisa cepat hasilnya dibandingkan kalau HIV itu mungkin tidak semuanya, dan atensi dari suatu negara atau pemerintah itu juga tidak akan sama dengan kondisi pandemi. Mungkin itu sih kenapa penyebabnya yang udah lama kok belum ada, tapi yang ini baru muncul tapi udah ada gitu. Nah, itu mungkin perbedaannya. Tapi tetap saja harusnya harus tetap melewati fase-fase itu. Apakah aman? Kalau aman ya monggo gitu. Tapi kalau misalnya belum aman ya kita juga nggak mau kan ya, apa tiba-tiba ada yang disuntikan terus kita nggak tahu gitu keamanannya. Itu sih Bu. Padahal dengue juga masih virus juga kan ya, virus dengue juga itu dari tahun ke tahun tidak berhenti gitu kan, penderitanya juga tetap banyak gitu, tapi belum sampai ke warning pandemi mungkin gitu ya. Iya. Boleh efeknya ini. Pandeminya tadi itu pandemi tingkat berapa gitu. Itu kali. Masih ada satu pertanyaan, boleh ya Bu Iva? Iya, silakan Bu. Masih dari Stephen.
izin bertanya lagi, selain perbedaan komponen faktor amplifikasi DNA dan perbedaan tahapannya, adakah perbedaan lain dari kedua step pada arti PCR, yaitu one step dan two step? Adakah yang lebih baik? Apakah dengan menggunakan one step atau dengan two step? Oke, jadi bagaimana kita mau memilih one step atau memilih two step gitu ya. Jadi kalau one step tadi yang pertama itu prosesnya lebih cepat. Jadi dalam satu kali mixing itu langsung dapat amplifikasi DNA. Dan kemudian juga meminimalkan kondisi kontaminasi saat pengerjaan yang berulang kalau pada two step. Tapi ya itu tadi konsekuensinya biayanya akan lebih mahal dibandingkan dengan yang two step. Kemudian kalau kekurangan yang kelebihan yang two step, walaupun kita harus melakukan 2 langkah, positifnya kita punya koleksi cDNA yang penyimpanannya itu lebih ya cukup di freezer minus 20 saja. Tapi kalau RNA kan kita harus simpan di minus 80 dan tidak semua laboratorium itu punya fasilitas freezer minus 80 kan. Nah, jadi itu kemungkinan misalnya laboratorium yang ingin melakukan penelitian di bidang menggunakan RNA itu sebaiknya, tapi tidak punya freezer minus 80, nah bisa dipertimbangkan pakai two step. Jadi kita punya koleksi dalam bentuk cDNA yang bisa disimpan di freezer minus 20 saja gitu. Dan biasanya sih cDNA itu sekali bikin tuh bisa buat berulang-ulang juga gitu, jadi nggak langsung. Tapi kalau misalnya one step gagal, terus kalau misalnya RNA-nya udah rusak ya kita harus ngambil lagi dari awal gitu. Itu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode. Baik, mungkin ada yang bingung kenapa one step, kenapa two step. Ini terkait dengan jenis virusnya sendiri yang merupakan RNA virus ya, Mbak Iva ya. Iya, betul. Jadi kalau RNA virus biasanya makanya ada reverse transkriptase. Jadi dibalikin dulu ke DNA, baru kemudian diamplifikasi gitu. Tadi seperti dijelaskan Bu Iva bahwa keuntungannya kalau DNA itu lebih bandel daripada RNA. Yang kerja dengan RNA, tuh tingkat kehati-hatiannya lebih luar biasa ya. Saya sendiri belum berani kerja dengan RNA. Ya, terkait jadi virus itu ada 2 macam, ada virus DNA, ada virus RNA. Nah, virus RNA itu membutuhkan step dibalik gitu, reverse ya, dibalik, dikembalikan dulu ke template DNA seperti itu. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Waktunya sudah 10.37. Jika tidak ada, mau tanya dong. Oh, monggo. Siapa nih? Anita, Ibu mau nanya ke Mbak Anita, monggo. Mbak Viva, kan sekarang lagi banyak tes rapid antigen, tes rapid antibody, terus kemudian tes swab. Apakah tes rapid antigen yang saat ini sedang masih baru kan, masih beberapa hari yang lalu kan, untuk masuk Jakarta harus pakai itu. Nah, itu memang lebih baik daripada tes rapid sebelumnya. Kalau tidak lebih baik daripada tes swab, kenapa tes rapid antigen diusulkan untuk hal ini gitu? Maksudnya apakah hanya karena lebih murah aja atau ada hal lain yang mendasarinya menurut pengetahuan Mbak Afifa, monggo? Oke. Kalau yang sebelumnya kan kita rapid test antibody ya. Jadi antibody yang dideteksi jadi itu agak kurang valid untuk diagnostik karena biasanya antibody itu baru muncul ketika seseorang sudah terinfeksi. Jadi butuh berapa hari baru muncul gitu. Jadi di awal-awal infeksi itu tidak bisa diketahui, atau dia juga tidak spesifik gitu. Karena bisa jadi infeksinya bukan karena si SARS-CoV-2 tapi virus yang lain. Tapi ada virus yang lain pun juga akan menghasilkan antibody gitu kan. Nah, kenapa yang sekarang rapid antigen ini berarti si antigen si virusnya sendiri yang akan dideteksi. Itu juga bisa, tapi kelemahannya dibandingkan dengan yang PCR, karena kalau PCR itu ada proses amplifikasi, jadi dibanyakin dulu baru nanti terlihat.
Nah, jadi sedangkan kalau yang rapid antigen itu tidak. Jadi apa adanya. Jadi kalau misalnya dia sedikit, dia tidak bisa jadi tidak terdeteksi. Jadi sensitivitasnya akan lebih rendah dibandingkan dengan RT-PCR gitu. Tapi memang dia akan mendeteksi si virusnya sendiri. Jadi itu lebih baik rapid antigen dibandingkan rapid test antibody. Karena yang dideteksi langsung si virusnya di dalam dia tetap swab juga, cuma kan nanti langsung di rapid si virusnya yang akan dicek. Cuma itu tadi sensitivitasnya tidak seperti qPCR, karena di qPCR itu kita amplifikasi dulu dia, kita banyakin dulu dia sehingga yang tadinya sedikit itu bisa terlihat gitu. Sedangkan kalau yang rapid antigen itu ya apa adanya yang ada di sampel swab itu, jadi sensitivitasnya lebih rendah. Begitu Bu Anita. Ya, yang langsung menuju ke sasaran memang jauh lebih bagus ya, Bu Iva ya. Iya, betul. Ya, baik. Masih adakah pertanyaan? Mudah-mudahan cukup jelas. Ada Bu Cut Mutiadin? Bisa on kah, Bu? Ini banyak juga kawan-kawan dari Genetikawan Muda Indonesia yang bergabung. Baik, jika tidak ada, monggo Bu Iva untuk memberikan closing statement mungkin terkait dengan keseluruhan message-nya mungkin gitu ya. Oke. Apa ya closing message-nya ya? Semoga dengan sedikit sharing dari saya berdasarkan pengalaman di laboratorium bisa menambah pengetahuan kita tentang bagaimana mendeteksi SARS-CoV-2 di laboratorium pemeriksaan, dan ya dengan kondisi sekarang kita tetap patuh terhadap protokol kesehatan supaya pandemi ini segera berakhir. Jadi ditahan-tahan dulu, yang sudah bosan di rumah mau liburan kemana ditahan-tahan dulu supaya kita betul-betul keluar gitu dari kondisi seperti ini. Akhir kata mungkin kalau ada kesalahan atau pertanyaan yang tidak terjawab dengan baik, saya mohon maaf. Ilmu saya terbatas, tapi ilmu Allah itu sangat luas. Terima kasih ya kesempatannya Bu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita tutup, saya mohon Bapak Ibu untuk menyalakan videonya, kita berfoto bersama. Ini ada 4 screen, jadi mohon bersabar ya untuk senyum yang termanis. Baik, screen pertama. Baik, kemudian screen yang kedua, nggak mau dinyalain videonya? Belum mandi mungkin. Belum mandi. Oke, sebentar, saya simpan dulu. Screen yang ketiga, monggo silakan dinyalakan. Nggak ada yang mau nyalain. Kenapa? Screen yang keempat, terakhir. Makasih materinya Bu Afifah, bagus banget. Ilmunya banyak. Aduh Ibu, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan dalam webinar kali ini memberikan penambahan pengetahuan. Semoga kita semakin bijak juga terkait dengan COVID ini, bahwa semua berawal dari pribadi ya,
bukan rasa takut karena takut di swab terus takut positif, tapi lebih kepada bagaimana kita melindungi orang lain. Saya kira itu pesan besar terutama ya, karena sekarang di masyarakat saya kira ada ketakutan sendiri, takut diisolasi katanya. Nah itu yang saya kira perlu dimaknai kembali, bukan takut diisolasi, takut dikucilkan, tapi bagaimana kita memberikan keselamatan kepada orang lain yang mungkin sistem imunnya lebih rendah daripada kita yang bisa jadi tanpa gejala gitu. Saya akhiri, terima kasih banyak bagi Bapak Ibu dosen yang ingin bergabung di asosiasi kami di Perkumpulan Genetikawan Muda Indonesia. Silakan menghubungi saya. Untuk sementara, untuk keanggotaan masih di para dosen ya Pak Sam ya. Ya, jadi monggo Pak Sam, ada yang mau disampaikan? Ada mungkin sedikit aja Bu Oli. Aduh, saya minta maaf gitu kan, terlambat. Ya sebenarnya ucapan terima kasih kepada Bu Iva yang sudah meluangkan waktunya, dan sebagai tambahan ini bagi anggota kita yang lain, ini semuanya kita bekerja secara sukarelawan tanpa honor semuanya ini. Jadi saya sangat bahagia sekali gitu ya, mudah-mudahan ini menjadi sedekah jariah bagi kita semua, karena mungkin di dunia kita tidak dapat honor, di akhirat kita memperolehnya. Amin. Amin. Mungkin itu saja Bu Oli, terima kasih. Ya. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung, terutama para dosen, boleh nanti menghubungi saya. Ini ada Bu Husnin, Bu Ibu ya. Silakan menghubungi saya, Bu Husnin Nahri Yarza, jika ingin bergabung dengan asosiasi kami, dengan perkumpulan kami. Saya tutup webinar pagi ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Afifah. Saya panggilnya Afifah jadinya. Ya, kepada Ibu Afifah atas sharingnya yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan memberikan pengetahuan tambahan yang cukup banyak kepada kita di pagi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di webinar bulan depan. Tetap join dengan webinar Telegramnya, di grup Telegramnya, nanti kami infokan di sana. Terima kasih Bu Oli. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bu Oli. Terima kasih Iva. Ya. Mohon izin untuk live ya Bu Oli, Iva. Monggo Bu Has. Ya. Izin ya Bu, Bapak. Ya, terima kasih. Ya. Jadilah kita duta COVID sampai COVID-nya berlalu dari antara kita. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Oli, sertifikatnya udah kami terima langsung ya. Panitianya mah. Mantap. Untuk slide bisa dilihat di chat ya, bisa di-download sudah saya sebarkan. Ya, Bu. Oke, saya tutup kandang.